Apa kabar? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Benar, udah sarapan? Sudah. Dipimpin doanya dulu. Adit atau siapa ketua kelasnya, yuk dipimpin doa dulu yuk. Semua siap. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bukanya udah sarapan udah, tapi berdoa aja kok nggak ada suaranya. Udah lapar? Udah lapar lagi, udah pengen jajan lagi? Lagi kita istirahat baru jajan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Siapa yang biasa memimpin untuk bernyanyi? Siapa? Yang tangannya lunak gemulai, ayo. Ayo sini.
Bu. Maulana Adi, Bu. Muhammad Prada, Naufal, Hadir Bu. Naza, Naswa, Novelia, Visilia, Putri, Radina, Satria, Sylvia, Syakila, Sakilo, Billy, Zikri. Gak ada yang berencana sakit minggu depan. Gak ada yang dengarkan, tadi udah sarapan, tapi belajar masih lemas. Di absen, hadir bu, udah kayak orang ngantuk. Dengerin Ibu Eka dulu, untuk pemanasan. Kita nggak ke materi dulu kalau belum semangat. Nanti Ibu mau ada beberapa, kita buat game, ada beberapa anak dari grup PA dan PI, dari grup laki-laki dan grup perempuan. Gamenya gampang. Kalian cukup mengikuti instruksi yang Ibu Eka tulis di papan tulis. Kalau misalnya di sini 2, berarti kalian harus tunjukkan jarimu 2. Kalau 3, berarti tunjukkan jarimu 3. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Dengarkan ya. Ya. Aduh. Gak ada tisu kan? Yang isi spidol siapa? Hah?
Pertemuan kali ini kita tetap masih berada di materi berpikir komputasional, ya, dengan submateri pengolahan data. Kenapa sih ya Bu kok kita harus belajar berpikir komputasional? Kenapa sih ya kok kita harus belajar pengolahan data? Apa tujuan dari pembelajarannya? Apa kira-kira tujuan dari pembelajarannya? Kamu kalau belajar punya tujuan nggak? Ada Bu tujuannya supaya kalau dari rumah dapat duit samu sama ibu. Ada kan tujuan? Saya sekolah tujuannya biar dapat duit samu misalnya. Nah, pembelajaran kita kali ini juga ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, supaya kamu tahu apa sih data itu. Kamu tahu definisinya. Kamu tahu kalau ditanya orang, "Nak, data itu apa?" Kamu tahu. Gak cuma apa ya Bu? Apa ya? Bingung. Ya, jadi tujuan yang pertama supaya kamu tahu apa itu data. Kemudian yang kedua, kamu tahu bagaimana cara mengolah data dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan kamu sehari-hari itu sebenarnya banyak sekali kalian memainkan data. Banyak sekali menggunakan data. Contoh simpelnya aja. Setiap hari si sekretaris, siapa sekretarisnya? Hah? Siapa sekretaris? Kamu tiap hari ngabsen
dia? Artinya Cici bisa ngasih rekomendasi ke kita kan? Kok bisa Cici itu ngasih rekomendasi ke kita? Dari mana dia? Dia menjawab berdasarkan data yang sudah masuk ke dia. Sama aja kayak kamu. Kalau kamu banyak belajar, banyak yang sudah masuk ke memorimu. Ketika ada orang tanya, kamu banyak bisa ngasih referensi. Contoh misal, nah kalau ke pasar Natar, jalannya yang paling gampang lewat mana? Ada yang bisa menunjukkan? Ada yang bisa menunjukkan? Kalian bisa menunjukkan nggak? Bisa. Kenapa kalian bisa menunjukkan? Yang pertama karena kalian tahu. Sama kayak si Cici, sama kayak Gemini, sama kayak Meta. Karena dia tahu berdasarkan karena apa? Karena data. Nah, kita mau masuk ke sini. Pengolahan data. Rega mau tanya lagi. Apa itu data? Apa kira-kira data? Tadi udah dikasih tahu kan contohnya kayak sekretaris tiap hari dia ngabsen bukan karena kurang kerjaan, tapi karena dia sedang mengumpulkan atau mencari data. Supaya apa? Tahu loh harinya nggak masuk siapa, yang sakit siapa, ya enggak? Berarti kira-kira data itu apa? Informasi, apalagi? Coba kamu satu ya, nggak usah bilang-bilang terus. Data apa coba kira-kira? Coba dipikirin dulu, data itu kira-kira apa? Nggak usah ugat-ugat aja, kamu udah kayak kutu kepanasan. Ayo apa coba data? Tadi temenmu bilang data itu bisa informasi, terus bisa apa lagi? Apa lagi tadi? Pengetahuan. Katanya data itu bisa informasi, bisa pengetahuan. Next, kita lihat benar atau tidak argumentasi kalian. Apa data ternyata? Benar nggak argumentasi kalian? Nyerempet bu dikit. Data merupakan kumpulan fakta, angka, simbol atau informasi mentah yang belum diolah. Artinya data itu harus diolah, informasi mentah. Contohnya seperti nama siswa. Nama siswa ini masih informasi mentah. Belum tahu mau diapain nama siswa ini. Misalnya ibu cuma bilang langit, mau diapain sih langitnya? Iya kan? Masih butuh yang lainnya. Kemudian hasil ulangan, mau diapain hasil ulangannya? Kalau instruksinya sudah jelas, nilai hasil ulangan tertinggi di 7C atau di 8C haruan, ya kan? Kemudian jumlah barang. Jadi data itu merupakan kumpulan fakta angka. Dia bisa berupa angka, dia bisa berupa simbol, ya kan? Atau informasi mentah, informasi yang belum fix, belum diolah, informasinya belum bulat. Kalian lagi. Kalau tadi datanya masih mentah, berarti perlu diolah. Gimana cara ngolahnya? Gimana cara ngolahnya? Mengumpulkan data. Terus? Dengan tujuan
Belum denger Bu, belum kenal. Tak panggilin Ibu Indri di 8I. Apa? Menggambarkan sesuatu. Jadi dia sifatnya deskriptif, hanya bisa dideskripsikan, nggak bisa dihitung pakai angka. Cuma bisa dibilang bagus, bagus sekali kualitasnya, bahannya halus, tapi nggak bisa kan halus 3, kasar 4 gitu nggak bisa kan? Bahannya bagus, bagus sekali dia bahannya halus misalnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya yang sering menggunakan data kualitatif ini siapa? Pedagang bukan sih? Pedagang bukan sih? Yang sering menggunakan data kualitatif punya Nizam bagus. Senyumnya Nizam bagus karena dia semalam habis begadang main game. Habis mabar sampai jam 2, jam 5 bangun sholat subuh. Sholat nggak kamu jam? Benar udah. Saya tanya Pak Sedek ini nanti. Sedek berarti. Senyumnya bagus, matanya indah, ya kan? Itu termasuk ke data kualitatif. Next. Data kuantitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan bisa dihitung atau diukur. Contohnya apa? Apa? Jumlah siswa. Berapa jumlah siswa? 7C. Ya 8C, 7C kan judulnya masih. Ya kita beda. Berapa jumlah siswanya? 26. Hari ini yang sakit berapa orang? Yang berencana sakit? Yang berencana bolos? Berapa jarak tempuh dari rumah si Maulana Adi ke sekolah? Berapa nih? 10 10 kilo. meter. Oh, 10 meter. Berapa jarak tempuh rumah Willy ke sekolah Will? 2 kilo. Hah? Yang ditanya Willy yang jawab di langit. Apa ya? Desta pernah ngitung, pernah ngukur dia berarti. Berarti jarak tempuh juga termasuk ke dalam data. Data yang mana? Kuantitatif. Jangan kebalik lagi. Kalau tadi kamu sudah kebalik, sekarang nggak boleh kebalik lagi. Ingat, kualitatif yang kayak mana, kuantitatif yang kayak mana. Next. Tadi judul di atasnya apa? Berpikir komputasional. Ditanya ini sama mbak-mbak itu. Mbak-mbaknya nanya, jadi apa sih berpikir komputasional itu? Nanya lagi dia. Apa? Saya juga nggak tahu kenapa mbak-mbak itu kok pusingan sekali dengan berpikir komputasional. Kenapa coba mbak-mbak? Karena dia nggak tahu jawabannya. Jadi apa kira-kira berpikir komputasional? Berpikir secara secari. Berpikir secara logika. Kamu nggak usah senyum-senyum aja, Di. Berpikir komputasional kira-kira apa, Di? Jangan kebanyakan senyum makanya. Kamu Pak, nggak apa-apa. Berpikir komputasional
Di-save. Memorinya masih besar kan? Memorinya masih besar. Apa perlu tambah memori eksternal? Nggak perlu. Betul. Betul memori eksternal. Sampai jumpa. Dadah. Ya, perhatikan. Gue mau nanya. Kira-kira dari yang saya paparkan
Ayo, yang lain simak dona. Yang lain simak dulu pemaparan dari kelompok apa kalian, nak? Oka. Kelompok Palembang. Dengarkan ya, pemaparan dari kelompok Palembang. Nanti tugas kalian memberi tanggapan. Oke? Paham ya? Yuk, kelompok Palembang boleh terlihat biar kelihatan langsung. Di sini, di sini. Yuk, mulai dipaparkan yang lain yang menyimak. 32. Tidak bisa dihitung. Dengan menggunakan masing-masing anggota kelompok, pemaparan keseluruhan mereka lalu dijadikan hasil sebuah data kelihatan oleh misalkan kami mie ayam 5 pinjam buku IPA. Yang kelima apa? Pinjam buku IPA. Dengarkan, tadi yang pertama jawaban mereka ada yang mau menanggapi soal data. Soal data apa tadi data? Informasi yang bersifat fakta atau betul dan masih lengkap. Informasi yang berbentuk fakta dan masih bersifat mentah. Benar atau tidak menurut kalian? Kakak Nizam benar. Kurang lengkap sih.
jelaskan, kami telah menganalisis berdasarkan siswa, berdasarkan 20 teman, kami melihat dari Apa yang paling banyak? siswa motor ada yang memakai 7 siswa. Coba kasih lihat tabelnya ke sini dulu. Coba kasih lihat ke temannya dulu tabelnya. Teng teng. Udah ada. Kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Coba dijelaskan. Gimana caranya? Dengan menggunakan pengenalan pola. Oke. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Tidak, sudah cukup. Terima kasih, Pak. Ya, dengarkan dulu. Nanti baru boleh istirahat setelah semuanya dirapikan. Gue itu mau tanya dulu. Dari pembelajaran hari ini saya mau tanya, kira-kira kamu lebih suka belajar dengan cara seperti ini, berkelompok, atau belajar sendiri-sendiri? Untuk pembelajaran selanjutnya pengen berkelompok apa sendiri-sendiri? Pengen kelompoknya masih sama dengan teman yang sekarang atau ganti? Sama. Sama ganti. Dengarkan lagi. Dari pembelajaran hari ini kamu tahu sudah bisa membedakan belum mana kualitatif, mana kuantitatif? Tadi di awal masih kebalikan ya. Yang kualitatif dibilang kuantitatif, yang kuantitatif jadi kualitatif. Sekarang masih mau kebalik lagi kan? Dari pembelajaran hari ini kalian sudah dapat memproses data belum? Udah, tadi proses data apa yang sudah kalian lakukan? Menganalisis makanan kesukaan, menganalisis kendaraan yang digunakan untuk ke sekolah. Bisa ya? Bisa. Yakin? Iya. Dan untuk pertemuan minggu depan kita masuk ke konten digital. Kita buat konten digital. Kita buat bagaimana cara kita mau promosi minuman misalnya. Bisa nggak kira-kira? Coba di rumah kamu dari referensinya dulu. Oh,